Kasus judi online di Indonesia nampaknya sekarang sudah memasuki satu babak baru. Karena yang terbaru, pihak kejaksaan kemudian mengkonfirmasi dalam surat dakwaannya bahwa Budiari atau Menteri Kominfo waktu itu diduga menerima uang suap sebesar 50% dari uang perlindungan website judi online supaya tidak diblokir. Jadi ya beberapa orang di staf Kementerian Kominfo sebelumnya kan sekarang sudah ditahan sama kejaksaan dan mereka semuanya sudah menjadi tersangka karena melindungi website atau situs judi online, dan ternyata di balik semua aksi yang dilakukan oleh Adi Kismanto dan Zulkarnain ini ada sosok Budiari yang juga diduga mendapatkan 50% fee dari biaya perlindungan website judi online, dan ini sudah resmi disampaikan sama kejaksaan dalam surat dakwaannya bahwa Budiari diduga atau disebutkan menerima sebesar 50% dari uang yang terkumpul. Jadi Adi Kismanto mendapatkan 20% dan Zulkarnain mendapatkan 30% uang perlindungan website judi online. Ini semuanya sudah ada dalam surat dakwaan, dan ini bukan cerita atau opini atau bukan ceritanya atau investigasi dari bocor halus, enggak, ini resmi dari kejaksaan. Ini sudah disampaikan di dalam persidangan dan bisa disebut sebagai sebuah fakta persidangan. Data-data yang disampaikan oleh pihak kejaksaan yang saya baca hari ini itu sangat-sangat detail sekali, dari bulan, tanggal, dan tahunnya. Bahkan dari proses perekrutan seorang Adi Kismanto yang diduga sebagai ahli IT di proses perlindungan website judi online ini. Karena Adi Kismanto ini dulunya awalnya sebelum masuk ke dalam lingkaran Kominfo, dia diminta untuk ikut seleksi sebagai tenaga ahli Kominfo, dan kemudian nggak lolos karena nggak punya ijazah katanya. Nggak tahu. Punya mungkin tapi nggak asli. Intinya si Adi Kismanto ini nggak lolos seleksi sebagai tenaga ahli, tapi kemudian dipaksa lolos sama Budiari, atau bahasa lainnya mendapatkan atensi dari pihak menteri langsung, yang akhirnya Adi Kismanto yang awalnya nggak lolos seleksi kemudian tiba-tiba lolos dan menjadi staf tenaga ahli. Dan koordinasi yang dilakukan oleh Adi Kismanto, Zulkarnain, dan Budiari ini ternyata berlangsung sangat lama sekali. Koordinasi dan laporan semua kegiatan yang terkait dengan perlindungan situs atau website judi online itu dilakukan juga bersama-sama dengan Menteri Budiari waktu itu. Bahkan termasuk dengan pemindahan operasi dari lantai 3 ke lantai 8 terkait operasi menjaga website judi online yang dilindungi oleh pihak Kominfo waktu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dari dakwaan yang disampaikan oleh pihak jaksa bahwa Budiari menerima 50% fee uang untuk perlindungan website judi online, kenapa cuma Budiari yang nggak ditahan? Sementara si Adi Kismanto dan Zulkarnain yang hanya menerima 20 dan 30% udah tersangka, udah ditahan. Kenapa Budiari nggak gini? Apakah ada backupnya? Apakah di backup sama Raja Jawa gitu kan? Karena aneh aja, dia yang nerima paling banyak 50%, dia sendiri yang nggak ditahan gitu kan. Ya tapi udah diperiksa sih, tapi ya belum ditahan gitu. Udah diperiksa iya, tapi belum ditahan. Tapi ya mungkin ya, dalam situasi penegakan hukum di Indonesia seperti ini tuh memang kaitannya erat sekali dengan unsur-unsur politik gitu ya. Jadi ya kita sebagai rakyat sabar aja, sabar. Ya mungkin masih dibutuhkan, masih ada pergerakan-pergerakan untuk melakukan aksi-aksi atau sengaja dibiarkan untuk melaksanakan kegiatan kejar setoran, yang mana tahu gitu kan. Dikasih waktu dulu udah gak apa-apa gitu kan. Maklum majikannya mau jadi ketum gitu, jadi perlu koordinasi dan konsolidasi, dan terus terang perlu logistik juga gitu. Jadi mungkin masih dibiarin dulu. Ya karena kalau ngelihat dari aksi judol hari ini tuh masih banyak gitu. Bahkan buzzer-buzzernya itu wah di mana-mana, di kolom komentar di YouTube, di semua channel ada gitu kan. Jadi ya mungkin masih ada satu skenario yang kita nggak pahami, sehingga kemudian seorang Budiari sampai sekarang ini masih belum ditahan juga oleh pihak kejaksaan. Nah, tapi oke lah, itu kita tunggu saja apakah nanti akan ditahan atau enggak. Sekarang sih masih belum gitu ya, masih saksi saja. Tapi kalau ngelihat dari nominal uang atau
tarif yang ditetapkan oleh pihak Kominfo waktu itu untuk melindungi situs atau website judi online ini ternyata harganya itu lumayan ya, lumayan nggak masuk akal. Karena katanya itu per website itu 8 juta rupiah sebulan. Ya nggak tahu lah ini benar atau enggak, tapi kalau sampai eh, melibatkan staf kementerian dan menteri untuk kemudian melindungi website judi online atau website ilegal di Indonesia, rasanya nggak 8 juta sih, kayaknya ya minimal 16 juta lah. Tapi oke lah, dari fakta persidangan, dari apa yang disampaikan oleh pihak jaksa, katanya 8 juta rupiah sebulan. Dan secara total, ini ada 10.000 situs website judi online yang dilindungi oleh pihak kementerian atau Kominfo atau staf kementerian waktu itu. Sehingga kalau 8 juta kali 10.000 website, ya sekitar 80 miliar lah ya sebulan. Ya, Ketua Projo ya dan juga menteri di kabinetnya Pak Jokowi 10 tahun kurang lebih, dan sekarang juga menjadi menteri koperasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terlibat dalam kasus judol atau judi online dan menerima 50% dari judol ya, mungkin perlindungan atau apalah itu ya. Apakah nanti terkait kasus ini Pak Prabowo bakal mencopot Budi Ari dari menteri atau memecat dan menggantikan Budi Ari? Dan tadi juga disampaikan oleh Saudara Alifur Rahman, dan ini data resmi dari Kejaksaan Agung, ya Kejaksaan kurang lebih. Tidak dari Tempo, bukan dari ini, bukan dari media, tetapi langsung dari Kejaksaan. Luar biasa ya, ini luar biasa, berita ini bisa terbongkar. Dan rasa-rasanya ini kita sudah lama menunggu ya, bagaimana kasus atau persoalan judi online ini bisa diselesaikan dengan baik setuntas-tuntasnya. Karena sudah banyak sekali korban, teman-teman, ya, banyak sekali korban. Dan kemudian bagaimana ini bisa diproses tanpa pandang bulu ya, meskipun Budi Ari seorang menteri atau ada backingannya atau apalah, itu enggak, jangan, pokoknya hukum itu ditegakkan seadil-adilnya ya. Nah, di sini coba kita lihat ya komentar dari teman-teman kita. Kita tunggu apakah Prabowo mampu mencopot Budi Ari. Nah, ini yang kita tunggu dulu nih ya, kita tunggu. Geng Solo tidak usah diragukan lagi, tetapi siapa bos dari geng Solo yang sebenarnya? Yang pasti dia juga bosnya Mulyono. Dalam dunia politik dan kekuasaan, tokoh yang bermasalah dan memiliki kelemahan pasti akan dimatikan. Namun sang bos akan menerbitkan toko baru. Bos sebenarnya tidak pernah terlihat apalagi tersentuh karena dia bermain cantik dan handal. Nah, tadi dikatakan oleh Bung Ali Rahman, bisa saja ini mengalir ke Jokowi. Pro Jokowi gitu ya. Dan berapa tahun Budi Ari jadi menterinya Pak Jokowi pada saat itu. Dan sekarang bagaimana kedekatannya? Bisa saja, ini kan tanda tanya ya. Dan tadi juga saya lihat di thumbnailnya tuh, apakah mengalir ke Jokowi? Nah, seperti itu ya. Ya kita nggak tahu, bisa saja iya, bisa saja tidak ya. Dan apa namanya, kita nggak tahu sebetulnya bagaimana ya. Nah, kemudian lemah hukum di Indonesia, tumpul ke atas, tajam ke bawah, makin semrawut, nggak jelas. Kalau Jokowi dijebloskan, semua kejahatan pasti kebongkar. Disebut di persidangan oleh jaksa kebagian fee 50%, artinya Budi Ari bekas Kominfo itu otomatis berstatus tersangka. Ini bajingan ternyata ya. Ayo Prabowo segera bertindak konkret dan memberhentikan sementara Budi Ari itu, dan selidik lebih detail ya. Dan selidiki lebih detail seperti itu. Jadi diberhentikan dulu sementara kalau memang proses ini harus betul-betul dijalankan dengan baik ya. Atau copot aja deh sekalian, banyak kok yang mampu menggantikan. Kan kurang lebih begitu ya perspektif kita atau asumsi kita gitu ya.
Nah, kemudian Anda sekarang masuk gerombolan sesat, malas nonton, ya, kelompok Ganjar Mahfud dan ini barangkali sering sekali juga dikatakan ini dampak pilpres. Tidak ke situ, teman-teman. Ini kan membongkar kejahatan yang harusnya dituntaskan dari republik ini, gitu loh, ya. Kita juga harus fair di sini, teman-teman, ya. Nah, kemudian Budi Ari, saya dihianati anak buah. Ini semacam percakapan ya, sorry. Budi Ari, ya, seolah-olah Budi Ari mengatakan, saya dihianati anak buah. Dan anak buah mengatakan, Budi Ari mengkhianati rakyat. Duitnya buat meluluskan Gibran, buat kampanye Pilpres, dan bayar ternak-ternak Mulyono. Kalau fee-nya dapat 50%, itu banyak banget itu loh, teman-teman, ya. Tapi kita nggak tahu jumlah anggarannya berapa ya, saya belum tahu ya. Nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya ya. Kemudian, kalau sudah sebagai terdakwa, mestinya sudah sepatutnya ditahan. Hasto yang tersangka saja yang ditahan. Ya ditahan gitu ya. Mana suara ulama? Judul sudah diminati seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kok nggak dilegalkan biar uangnya bisa masuk kas negara? Untuk pembangunan, kekayaannya diharamkan, yang diuntungkan hanya segelintir orang. Tapi yang dirugikan juga umat. Mana suara MUI? Urat malunya sudah putus dan rontok. Adili mereka, ya, yang satu lingkaran setan, menteri, sekam, titipan Jokowi, semua korup. Senjata Jokowi membiarkan mereka korup. Mereka tunduk pada Joko, takut dibongkar. Yang penting juga pasti ada setoran-setoran. Semoga Prabowo mampu dan menyeret Jokowi. Berani nggak itu satu lingkaran setan mereka? Ini golongan partai PDIP. Coba bikin beritanya, Hasto, kenapa orang baik Anda senggol-senggol, tapi orang korupsi Anda biarin aja. Kenapa lagi disenggol? Ini udah jelas-jelas korupsi, bukan apa namanya, kasus judi online. Artinya ya melakukan tindakan kejahatan yang telah melindungi judi online, seperti itu ya. Dari kabar yang saya dengar ya, menurut pandangan hemat saya. Dan harus dibongkar juga. Kalau kasus Pak Hasto itu kan sudah berjalan, sudah di sidang pra peradilan, sudah banyak bukti-bukti, saksi-saksi yang dihadirkan, dan tinggal menunggu benar atau tidaknya terlibat sekjen PDIP tersebut. Dan juga kita berharap bahwa itu ya diselesaikan dengan baik secara hukum dan tanpa ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Jadi memang diproses secara hukum dan dengan seadil-adilnya, seperti itu ya. Tetapi kalau kasus ini kan sudah sangat meresahkan masyarakat, kasus judol. Tetapi di balik dari keresahan rakyat itu ada orang yang menguntungkan. Bayangin aja dapat fee 50%, 20%, 10%, dan lain-lain. Bukankah mereka makin kaya, makin enak gitu loh ya. Padahal secara dalam negeri kita ini bahwa ingin memberantas judi online. Tetapi di balik hal itu ada oknum yang berusaha untuk melindungi. Karena mendapatkan jatah, mendapatkan fee 50% dan lain-lain. Seperti itu pandangan saya ya, menurut hemat saya dari penyampaian video sebelumnya. Dan di sini juga penyampaian dari teman-teman kita di komentar pada video ini. Nah, tepat sekali. Tim Pak Jokowi ini harus disingkirkan. Ini merusak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kasihan Pak Wawo tidak bisa kerja jalankan programnya 100% untuk rakyat karena sebagian pembantu-pembantunya punya program sendiri-sendiri. Bayangin bagaimana bisa menjalankan programnya Pak Prabowo. Sedangkan ada menterinya yang bekerja sendiri-sendiri. Ada programnya tersendiri. Ya itu judul tadi. Jadi mungkin saya rasa banyak harapan masyarakat, ya Budi Ari tendang aja deh dari kabinet. Pecat aja, copot aja sekalian. Tangkap dan penjarakan. Masih ada kok yang menggantikan, yang lebih kompeten, yang lebih jujur, yang lebih bahkan yang lebih punya pengetahuan lebih dibandingkan dengan Budi Ari. Jadi bisa saja banyak sekali komentar-komentar yang saya temukan seperti itu. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan dan terlepas dari apa yang saya ulas pada video kali ini, kalau bagaimana Anda punya pendapat lain,
punya perspektif dan sudut pandang yang berbeda, silakan sampaikan di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat menerima informasi bagaimana pandangan-pandangan Anda ya, ataupun pemikiran-pemikiran baru dari teman-teman. Kita sampaikan juga ke teman-teman yang lainnya. Kita diskusikan bersama agar nanti kelak kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat komentar pada video ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya minta maaf kalau ada ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar gitu ya. Kita nggak terlibat dalam hal semacam itu. Ya, kita fair, ya kita netral, dan kita menyuarakan, dan kita sebagai rakyat biasa, warga negara Indonesia, kita punya hak untuk berpendapat, berekspresi, dan bahkan juga mengkritisi. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.